Shalom, selamat datang di podcast Suar Sunderman yang membahas topik-topik terkait teologi, pendidikan, sosial, budaya, dan seni. Sahabat Sunderman, saat ini kita sedang berada dalam masa-masa Prapaskah. Untuk itu, saat ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ini, yaitu bincang masa Prapaskah. Masa Prapaskah bukan hanya sekedar tradisi gerejawi belaka, tetapi bagaimana masa-masa Prapaskah ini mempersiapkan diri kita, menuntun kita, mengintrospeksi diri kita untuk kita bisa hidup sebagai orang beriman di tengah situasi kondisi saat ini yang terus berubah. Pada episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Pendeta Evelina Hulu MTH. Kita akan berbincang bersama pada hari ini yang membahas topik terkait masa Prapaskah dalam kekristenan. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan terkait masa Prapaskah ini. Ya, seringkali kita bertanya apa itu masa Prapaskah. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mempersiapkan diri dalam masa Prapaskah ini. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, beruntung sekali kita hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Pendeta Evelina Hulu. Dia adalah seorang teolog, dia adalah seorang sejarawan ya, sejarah gereja. Beliau adalah dosen di STT BNKP Sunderman. Dan beliau ini juga adalah mantan Ketua STT BNKP Sunderman periode 2017-2021. Ya, dan saat ini beliau sebagai seorang anggota BPMS BNKP. Jadi kita akan membahas topik bagaimana masa Prapaskah ini dalam perspektif kekristenan. Untuk itu Ibu, kita akan mengawali apa itu masa Prapaskah dalam tahun gerejawi. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Wanto. Selamat pagi, sahabat Suar. Saat ini kita sedang memasuki atau sedang berada dalam minggu-minggu Prapaskah. Prapaskah itu adalah hari-hari sebelum kita masuk dalam perayaan Paskah. Prapaskah ini adalah mempersiapkan orang-orang Kristen bagaimana dia bisa bersukacita nanti menyambut Paskah. Dan kita tahu Paskah itu adalah peristiwa besar di mana Yesus Kristus, kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Itu masa Prapaskah itu biasanya dipersiapkan selama 40 hari. Apa sejarahnya itu ya Bu? Pelaksanaan masa Prapaskah ini sudah dilakukan sejak masa gereja mula-mula. Sejak abad pertama, abad kedua. Nah, pada masa itu orang-orang yang akan memeluk agama Kristen atau orang-orang yang akan menjadi Kristen akan dibaptis pada masa Paskah. Nah, sebelum mereka dibaptis, maka mereka akan mempersiapkan diri. Mereka akan berpuasa, mereka akan sungguh-sungguh menyatakan ketaatannya kepada Kristus hingga nanti pada masa Paskah mereka akan dibaptis. Dan akhirnya kebiasaan itu bukan hanya dilakukan bagi orang-orang yang akan menerima baptisan, tetapi oleh seluruh orang-orang Kristen. Sehingga mereka akan mempersiapkan diri pada masa-masa Prapaskah hingga nanti menuju Paskah. Hanya pada tahun 200 sampai 300 awal belum ada kesepakatan berapa lama masa Prapaskah itu. Di setiap jemaat berbeda-beda masanya. Tetapi sejak konsili Nisea yang pertama, tahun 325, maka ditetapkanlah masa-masa Prapaskah itu selama 40 hari. Jadi kalau tadinya di setiap jemaat itu berbeda-beda masanya, tetapi akhirnya dalam suatu pertemuan akbar seluruh pimpinan gereja pada waktu itu ditetapkan masa Prapaskah itu akan berlangsung selama 40 hari. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak tadi, kenapa 40 hari, Bu? Betul. Apa dasar teologinya? Ya. Jadi para pemimpin gereja pada waktu itu mengambil dari masa ketika Yesus puasa 40 hari. Yesus puasa 40 hari di padang gurun setelah itu dia dicobai oleh iblis. Lalu 40 hari ketika Musa berada di Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah. Dan 40 tahun bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi itulah dasar teologisnya kenapa 40 hari. Kenapa bukan 7 hari, tapi
40 hari karena itu tadi dasar teologi. Oke, itu berarti dasarnya dari konsili tadi dan ada dasar-dasar teologis terkait kenapa harus 40 hari. Iya, jadi ditetapkan dalam konsili dan konsili itu kan konsili okumenis. Berarti bukan hanya milik satu gereja tertentu perayaan Prapaskah ini. Tetapi ini umum semuanya. Untuk gereja-gereja karena itu ditetapkan dalam konsili okumenis. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi ada juga masa Prapaskah ini. Jadi pertanyaannya, apakah masa Prapaskah Yahudi ini sama dengan masa Prapaskah yang kita anut sebagai orang-orang Kristen saat ini, Bu? Baik. Memang orang-orang Yahudi sampai sekarang merayakan Paskah. Ya. Orang-orang Kristen juga merayakan Paskah. Tetapi makna Paskah bagi orang Yahudi berbeda dengan makna Paskah bagi orang Kristen. Bagi orang Yahudi, mereka memperingati bagaimana nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Itulah yang mereka kenang, itulah yang mereka rayakan setiap kali mereka merayakan Paskah. Tapi bagi orang Kristen, Paskah itu adalah kemenangan Kristus atas kuasa kematian. Nah, oleh karena itu, dalam agama Yahudi tidak ada tradisi Prapaskah. Tradisi Prapaskah itu lahir dari gereja, lahir dari dalam gereja, lahir di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen, di mana mereka betul-betul mempersiapkan diri, di mana mereka betul-betul memahami bahwa hidup mereka ini sebenarnya fana. Tanpa Kristus yang telah mati dan bangkit, maka hidup mereka ini tidak ada artinya. Dan tentu tadi Bapak bertanya, apakah orang Yahudi juga melakukan persiapan ketika mereka akan merayakan Paskah? Mereka melaksanakan persiapan, tapi persiapan mereka tidak disebut Prapaskah, tapi mereka melaksanakan persiapan. Contohnya, mereka akan membersihkan rumah mereka, mereka akan membersihkan rumah mereka, dan diantaranya akan membuang roti-roti yang ada ragi, karena kan pada masa Paskah itu kan mereka memakan roti tidak beragi. Dan mereka juga mempersiapkan upacara-upacara untuk perayaan Paskah mereka. Jadi pada prinsipnya dalam agama Yahudi atau orang-orang Yahudi tidak mengenal tradisi Prapaskah. Jadi itu yang menjadi perhatian kita ya, karena memang kadang-kadang kita melihat bahwa jangan-jangan ada benang merahnya. Ternyata dari penjelasan Ibu tidak ada benang merah ya, atau sangat-sangat berbeda ya, dan mereka tidak mengenal persiapan masa-masa Prapaskah itu. Betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, lalu bagaimanakah simbol-simbol seharusnya digunakan dalam ibadah? Karena pada waktu yang lalu juga ada perayaan Rabu Abu, tetapi tanpa ada abu. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal itu? Baik Pak, ini pertanyaan yang sangat menarik ya Pak. Betul. Dan memang kalau kita lihat di Nias sudah ada jemaat-jemaat yang merayakan Rabu Abu. Betul. Dan ada juga yang memakai simbol abu dan ada juga yang tidak memakai simbol abu. Nah, apa simbol-simbol yang akan kita lihat dalam masa-masa Prapaskah? Pertama dulu kita perlu tahu bahwa masa Prapaskah itu dimulai dari perayaan Rabu Abu. Rabu Abu yang jatuhnya pada hari Rabu. Dan puncaknya nanti pada masa Paskah. Nah, adapun simbol-simbol yang kita lihat, pertama abu. Itu nanti akan kita lihat pada masa Rabu Abu. Lalu setelah itu, sepanjang minggu masa Prapaskah itu kita akan melihat kain berwarna ungu. Kain berwarna ungu. Ungu, kenapa ungu? Kenapa bukan putih? Ungu itu adalah melambangkan pertobatan, melambangkan doa, melambangkan perenungan, bagaimana kita merenungkan penderitaan Kristus karena dosa-dosa kita. Nah, itulah sepanjang minggu-minggu Prapaskah gereja itu akan memakai kain liturgi ungu. Tetapi Pak Wanto, pada masa Rabu Abu, kain liturgi yang dipakai adalah hitam. Hitam, tanda duka, berduka karena dosa-dosa. Jumat Agung nanti hitam karena kematian Kristus. Lalu Paskah nanti adalah putih. Nah, itu simbol kain liturgi. Sekarang kita akan melihat mengapa pada Rabu Abu akan ada abu yang dipergunakan. Nah, kalau kita lihat dalam tradisi dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama secara khusus,
orang-orang yang menyesali dosa-dosanya akan menaburkan abu di kepalanya. Seperti Daud ketika dia bertobat, dia akan menaburkan abu di atas kepalanya. Orang Niniwe ketika mereka menyadari dosa-dosa mereka, mereka akan menaburkan abu di atas kepala mereka. Abu itu adalah tanda penyesalan. Tanda penyesalan. Dan di sisi lain, abu itu juga menyimbolkan kefanaan manusia. Mungkin Bapak masih ingat apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 19, katakan engkau adalah debu dan kembali kepada debu. Jadi abu adalah simbol kefanaan manusia. Nah, oleh karena itu dalam Rabu Abu dipakailah simbol abu yang menyatakan manusia itu fana. Dia dari debu dan akan kembali kepada debu. Dan juga abu itu sebagai simbol pertobatan. Nah, tetapi abu yang diberikan kepada setiap warga jemaat yang hadir dalam perayaan Rabu Abu itu diberikan itu dengan memakai simbol salib. Ya, memakai simbol salib. Nah, apa artinya? Kenapa simbol salib itu mau mengatakan bahwa kebangkitan Kristus, kebangkitan Kristus telah mematahkan kuasa dosa. Kebangkitan Kristus telah memberikan kehidupan bagi manusia yang tadinya dia akan menjadi debu, fana, akhirnya mendapatkan kehidupan yang kekal. Lalu pertanyaan Bapak tadi, bagaimana ada satu jemaat ketika dia merayakan Rabu Abu, tetapi dia tidak menggunakan simbol abu, hanya ibadah saja. Kita perlu tahu dulu bahwa simbol itu bukan hanya sekedar dekoratif. Nah, simbol itu sebenarnya ada makna. Ada maknanya. Dan simbol itu bisa menolong orang semakin memahami. Semakin memahami perayaan yang sedang dia ikuti itu. Ya, betul. Semakin memahami. Jadi ketika dia menerima simbol abu dengan tanda salib di keningnya, maka dia semakin dituntun memahami, menghayati bagaimana dia yang fana ini akhirnya telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Sehingga adalah perbedaan. Ya. Ini bukan hanya perayaan biasa, ini adalah perayaan Rabu Abu. Nah, hanya mungkin perlu kita tanyalah kepada warga jemaat yang mengikuti ibadah tanpa mendapatkan simbol Rabu Abu, apakah dia tetap merasa dikuatkan atau tidak? Tapi sepengetahuan saya ketika ada perayaan Rabu Abu di STT ini, ketika kami berbincang-bincang dengan mahasiswa, justru ketika mereka menerima simbol abu, tanda salib di kening itu, mereka justru semakin dikuatkan bahwa hidup saya yang fana ini, yang sia-sia ini menjadi berarti karena kasih Kristus, karena kemenangan Kristus. Itu artinya untuk perayaan ibadah Rabu Abu ini wajib ya, kalau bisa karena simbol abu. Ada karena simbol. itu membantu ya warga jemaat untuk bisa mencoba untuk menghayati terkait simbol tersebut. Jadi tidak hanya sekedar abu ya, kalau tidak kita maknai berarti ya tidak ada artinya. Untuk itu kita membantu warga jemaat untuk menghayati betul bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut Paskah lewat ibadah Rabu Abu. Betul Pak. Baik, terima kasih. Terkait itu ya Ibu, terkait Rabu Abu ini juga menarik dan seringkali menjadi bahan perdebatan juga di kalangan warga jemaat karena ada pandangan bahwa Rabu Abu itu adalah tradisi agama atau gereja tertentu saja. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sih sebenarnya sejarah Rabu Abu ini? Apakah memang hanya dikhususkan untuk agama tertentu saja atau memang itu kontekstual dengan kita sebagai orang Kristen? Ya betul, ini pertanyaan yang menarik dan relevan ya Pak. Kadang-kala ada orang mengatakan kita seperti meniru-niru denominasi tertentu. Kita seperti meniru-niru gereja tertentu. Tapi kalau kita melihat kembali sejarahnya ke belakang tadi kan, bahwa minggu-minggu Prapaskah itu, yang 40 hari itu ditetapkan dalam Konsili Nisea tahun 325. Dan minggu Prapaskah itu diawali dengan Rabu Abu. Nah, dan kita tahu Konsili Nisea ini adalah konsili yang bersifat okumenis. Artinya semua gereja-gereja
baik itu Katolik maupun Protestan mengakui konsili Betul. Nisea tahun 325. Oleh karena itu, kita sebagai gereja BNKP yang Protestan, kita memang mengikuti. Ya, betul. Ya, kita bukan ikut-ikutan dengan gereja tertentu, dengan denominasi tertentu. Karena kita lihat tadi kan sudah ditetapkan pada masa konsili Nisea. Dan BNKP, atau ya BNKP lah, gereja Protestan BNKP, mengakui konsili Nisea. Nah, oleh karena itu ya wajar kalau kita mengikuti minggu-minggu Prapaskah. Dan wajar kalau kita melaksanakan ibadah Rabu Abu. Memang Pak, di dalam gereja-gereja Protestan ada dua pemikiran yang berbeda ya. Ada gereja Protestan yang tidak terlalu menekankan pelaksanaan Rabu Abu. Ya. Ada gereja-gereja Protestan. Dia hanya mengembalikan itu kepada masing-masing jemaatnya lah apa mereka melaksanakan. Jadi tidak diatur dari sinodenya ya. Tetapi ada juga gereja Protestan yang betul-betul mempertahankan tradisi ini. Nah, di antaranya adalah gereja Lutheran. Gereja Lutheran itu sangat setia mempertahankan tradisi Prapaskah. Dan kita tahu tadi tradisi Prapaskah diawali dengan Rabu Abu. Dan BNKP, ya saya bicara secara khusus BNKP. BNKP adalah salah satu anggota dari Lutheran World Federation (LWF), Persekutuan Gereja-Gereja Lutheran Sedunia. Jadi wajarlah BNKP melaksanakan Rabu Abu. Jadi semakin kuat landasannya kenapa kita melaksanakan Rabu Abu, merayakan Rabu Abu. Pertama tadi karena kita mengakui konsili Nisea, lalu karena kita juga adalah anggota Lutheran. Jadi ya, kalau ada orang mengatakan ya kita seperti mengikuti denominasi tidak. Tidak. Ya. Tidak, kita punya landasan yang kuat untuk itu. Kita bukan ikut-ikutan. Jadi penting ini ya, ini perlu digarisbawahi bahwa ini kita merayakan Rabu Abu ini bukan ikut-ikutan ya, tetapi ada sejarahnya ya. Kita karena ya sebagai BNKP kita percaya konsili Nisea ya, dan juga kita adalah anggota Lutheran ya. Lutheran, betul Pak. Ya, ini semoga ini bisa mencerahkan dan menjadi pemahaman kita bersama ya, khususnya sahabat Sunderman. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut masa Prapaskah ini, Bu? Kira-kira apa-apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya ya dalam mempersiapkan diri menyambut Paskah nantinya? Betul. Ya, betul Pak. Apa saja yang kita lakukan dalam minggu-minggu Prapaskah ini? Kan tadi kan 40 hari. Betul. Menyambut Paskah, apa yang kita lakukan? Apakah hidup kita biasa-biasa saja? Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah gereja, ada tradisi dan praktik dalam minggu-minggu Prapaskah itu. Seperti puasa. Puasa, lalu bersedekah, lalu berdoa. Nah, hanya dalam gereja Protestan puasa ini tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tapi dalam gereja tertentu itu diwajibkan. Diwajibkan puasa. Jadi masa puasa mereka itu adalah Rabu dan Jumat. Jadi Rabu dan Jumat itu mereka mereka diwajibkan jangan makan kenyang. Makan tapi jangan sampai kenyang. Nah, Rabu dan Jumat. Karena tadi kan Rabu Abu lalu Jumat Agung. Tapi kita dalam gereja Protestan tidak diwajibkan. Tapi kalau mau melaksanakan puasa pada masa-masa Prapaskah silakan. Tapi puasa di sini bukan berarti tidak makan sepanjang hari ya, tetapi mungkin tidak terlalu kenyang. Dan puasa di sini diarahkan kepada hidup sederhana. Hidup sederhana, hidup prihatin, ya. Karena kita merenungkan bagaimana hidup kita. Kita merenungkan bagaimana hidup kita yang fana ini, tanpa kasih Tuhan hidup kita adalah sia-sia. Maka dalam perenungan itu kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Dalam perenungan kita kenyang-kenyang. Apalagi pesta pora. Apalagi pesta pora kan Pak. Kan? Tidak, jadi seperti bertentangan. Padahal minggu-minggu Prapaskah adalah minggu-minggu perenungan. Tentang hidup kita yang fana, tentang kasih Kristus. Loh, masa minggu-minggu Prapaskah diisi dengan makan-makan, pesta-pesta. Nah, disinilah kita berusaha untuk hidup sederhana,
untuk hidup prihatin, Ya. ya. Bahkan ada beberapa jemaat-jemaat yang ya mereka juga melaksanakan puasa. Puasa dalam artinya ya tidak makan terlalu kenyang. Karena ada begini sistemnya, tidak kenyang, tidak kenyang. Jadi sarapan paginya tidak kenyang, kenyang siang tidak kenyang, atau kenyang, tidak kenyang, tidak kenyang. Jadi artinya ya betul-betul menahan diri lah. Nah, lalu setelah itu ada orang yang mengisi dengan bersedekah. Nah, ini yang menarik, Pak Wanto. Kita kan tadi berpuasa ya, kita mengurangi pembelian makanan-makanan. Ya kan? Yang tadinya kita bisa setiap hari makan mie, atau kalau mahasiswa makan miso atau apa begitu kan. Nah, karena minggu-minggu Prapaskah kita mau hidup sederhana, prihatin. Lalu budget yang selama ini selalu kita anggarkan untuk makan, kita pakai untuk berbagi. Untuk berbagi. Jadi puasa dan bersedekah. Kita berbagi. Disitulah kita berbagi. Nah, jadi selama 40 hari ini, kalau kita sudah terbiasa hidup sederhana, hidup prihatin, hidup berbagi, maka itu akan menjadi kebiasaan kita di minggu-minggu setelah masa Prapaskah. Seperti yang Bapak katakan tadi kan di pembukaan, ya, masa kita untuk merenung, masa kita untuk mengintrospeksi diri, masa kita untuk memperbaiki diri. Kalau kita betul-betul setia melaksanakan itu selama 40 hari, menjadi sebuah kebiasaan, maka setelah Paskah, itu akan menjadi sesuatu hal kebiasaan yang kita tidak akan lebih gampang lagi ya, karena udah terbiasa. Jadi habit ya. Iya, jadi habit karena sudah terbiasa selama 40 hari. 40 hari. Berarti doa kita atau harapan kita, apa yang dilakukan selama masa-masa Prapaskah ini jangan berhenti sampai di sini. Betul. Tetapi bagaimana ini continue, terus berlanjut ke depan menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Betul. Jadi secara tidak langsung Pak, masa-masa Prapaskah ini bisa mengubah kebiasaan kita yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Nah, lalu apalagi tradisi tadi ya, puasa, sedekah. Dan setia membaca firman Allah. Ya, itu yang cukup penting juga. Di situ dia Pak. Jadi merenungkan bagaimana kehidupan manusia yang fana, bagaimana kasih Allah, bagaimana penderitaan Kristus untuk menyelamatkan kita. Maka setiap hari kita akan merenungkan firman Allah, kita akan membaca firman Allah. Nah, dengan demikian yang tadinya puasa, yang tadinya bersedekah akan berarti karena diterangi oleh firman Tuhan. Betul. Dan juga pada minggu-minggu Prapaskah ini jam-jam doa kita bertambah. Ya. Jangan kayak yang sebelum-sebelumnya. Mungkin karena yang sebelumnya mungkin jarang atau kelupaan karena kesibukan. Atau singkat hanya 5 menit. 5 menit ya. Ini mungkin ditambah ya bobotnya. Pak. Karena ini adalah masa-masa perenungan. Jadi bagi sahabat Sunderman ya, ini ada beberapa hal ya. Tadi ada puasa, ada sedekah, dan yang paling penting daripada itu gaya hidup kita, hal-hal yang perlu kita persiapkan bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, menambah jam-jam doa kita. Ya. Ya, jangan sampai kita atau sahabat Sunderman justru ya lebih fokus ke yang lain ya di masa-masa Prapaskah ini. Tetapi masa perenungan ya kita merenungkan firman Tuhan ya, apalagi di tengah-tengah keluarga kita ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini juga mungkin kalau untuk orang tua masa-masa Prapaskah ini mungkin karena ini sudah kebiasaan, lebih gampang untuk mereka pahami. Tetapi ini jadi tantangan buat generasi muda, Ibu. Jadi kira-kira apa pesan dari narasumber ya bagi generasi-generasi muda untuk memaknai masa-masa Prapaskah ini, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait apa yang harus kita lakukan. Kira-kira apa pesan buat generasi muda, Bu? Baik Pak, saya percaya bahwa generasi muda Kristen ini mengasihi Kristus. Amin. Saya percaya bahwa generasi muda Kristen ini bangga menjadi orang Kristen. Ya. Nah, pakailah minggu-minggu Prapaskah ini untuk merenung, untuk mengintrospeksi diri, untuk sebagai cara bagaimana supaya saya lebih mengasihi Kristus. Ya. Nah, pakailah selama 40 hari ini.
ikutilah ibadah pada Minggu Prapaskah, renungkanlah firman Tuhan, lalu diskusilah dengan para pelayan gereja apa yang harus kita lakukan. Pakailah selama 40 hari ini untuk membentuk spiritualitasmu, untuk membentuk kehidupanmu. Jadi kan selama ini mereka mengatakan, bagaimana ya cara saya supaya bisa semakin baik. Saya itu mengasihi Kristus, saya itu mau menjadi orang Kristen yang setia. Bagaimana supaya saya bisa mewujudkan itu semua? Saya pikir Minggu-minggu Prapaskah ini adalah momen yang sangat tepat. Momen yang sangat tepat bagaimana kita merenungkan hidup kita, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita di dalam Tuhan. Baik, ya cukup sangat ini ya tadi apa yang disampaikan Ibu khusus untuk generasi muda. Gunakanlah ya masa-masa Prapaskah ini untuk membenahi diri ya, mencoba untuk mempersiapkan diri ya, bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, mungkin ini momentumnya. Betul. Kita masih ada beberapa hari lagi ya. Ya, mungkin bagi sahabat Sunderman yang saat ini sedang menonton, khususnya generasi muda tadi, ya gunakan waktu-waktu ini, masih ada kesempatan. Tidak ada kata terlambat kita sebagai orang percaya. Jadi itu pesannya. Terakhir Ibu, kira-kira apa pesan buat sahabat Sunderman yang menonton kali ini dalam masa-masa Prapaskah ini untuk mempersiapkan diri untuk menyambut Prapaskah nantinya? Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita menjalani minggu-minggu Prapaskah. Marilah kita isi minggu-minggu Prapaskah kita ini untuk terus-menerus memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan, untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, dan untuk melihat bahwa di dalam Kristus Yesus itu ada kehidupan yang baru, ada keselamatan, dan juga ada kemenangan. Baik, terima kasih banyak Ibu, sungguh luar biasa apa yang telah Ibu sampaikan hari ini. Jadi saya rasa tadi apa yang Ibu sampaikan cukup berdampak dan bermakna ya bagi kami sebagai pendengar ya. Mungkin banyak selama ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak tahu jawabannya seperti apa, tapi dari penjelasan Ibu tadi sungguh sangat luar biasa, jelas, detail, dan dari sisi sejarahnya tadi sudah sangat meyakinkan kita kenapa kita harus mempersiapkan diri dalam masa Prapaskah, termasuk tadi kenapa kita harus merayakan Rabu Abu, bukan karena ikut-ikutan tetapi ada dasar-dasar teologisnya. Sekali lagi terima kasih Ibu telah membuka wawasan kami dan juga menjadi inspirasi. Semoga percakapan ini juga mampu membuka hati kita dan membuat kita semakin memaknai masa-masa Prapaskah ini. Untuk itu sampai jumpa di episode Suar Sunderman berikutnya. Ya, semoga kita tetap bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih, dan selama mempersiapkan diri dalam menyambut Paskah. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen setiap video-video yang ada di channel STT BNKP Sunderman, dan jangan lupa tonton Suar Sunderman episode berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.